Kasih Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Perjanjian Baru. Kisah para Rasul. Kisah para Rasul 1 ayat 12 sampai kepada ayat yang ke-14. Kita akan membacanya bersama-sama. Kita akan bacakan ayat awal. Kisah para Rasul atau KPR 1 ayat 12 hingga ayat ke-14. Kita mulai Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdiri. Dia ada di sini, saudara. Roh Kudus tadi kita merasakan ada di sini. Kita harus punya kepekaan kepada kehadiran Tuhan. Ya, kita baca sekarang. Dalam hitungan yang ketiga, Rasul-Rasul menanti-nanti. 1, 3. Maka kembalilah Rasul-Rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya perjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Sama kita bilang amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali, puji Tuhan. Bapak Ibu dalam sukacita di hati, kasih Tuhan, kita tahu bahwa tanpa Yesus datang, kita masih terbeban sampai hari ini, saudara. Coba kalau kita bikin dosa sekecil apapun juga, saudara. Dosa itu rohani, maka kita merasa, aduh, terbeban, saudara. Dosa kita seumur hidup kita, bahkan dosa kita sejak leluhur kita sudah dihapuskan. Beban ini sudah diangkat, dibayar lunas. Oleh sebab itu, kalau orang Kristen hari ini tidak perlu sukacita, itu dipertanyakan hubungannya dengan Tuhan. Amin. Itu dipertanyakan hubungannya, akrab dengan Tuhan dipertanyakan. Apakah dia sungguh mengenal Tuhan atau tidak? Apakah dia berdoa atau tidak? Dikasih Tuhan. Semua orang di bawah ruang langit ini sedang menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Itu. Dan tadi waktu kita ada di sini, kita mengatakan dia ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Kepekaan itu sudah ada. Dan kita tahu kasih Tuhan bahwa dia ada di sini untuk menggenapi firman ini disampaikan lewat hambanya yang tidak ada apa-apanya. Dan hari ini kalau kita membuka hati kita, maka firman akan menjadi rema bagi kita. Dia akan memberkati kita dan kita akan memberkati keluarga kita. Kita akan memberkati orang lain setelah kita lebih dulu diberkati. Ya, kasih Tuhan. Jangan kita menganggap remeh tulisan-tulisan ini, kasih Tuhan. Karena Tuhan ada di balik tulisan ini. Yesus ada di balik tulisan-tulisan ini. Oleh sebab itu tulisan ini sangat bermakna. Tulisan ini kelihatannya mati, tapi Roh Kudus akan menghidupkannya menjadi tulisan-tulisan yang berarti, yang berguna untuk ketuhanan. Kasih Tuhan. Perhatikan pembacaan kita di hari ini, kasih Tuhan. Yesus telah menaklukkan kekuatan dan kuasa-kuasa besar yang tidak mungkin ditaklukkan oleh manusia. Kalau dia bisa menaklukkan iblis yang begitu menyeramkan dan menakutkan. Iblis membunuh dari dulu, Bapak Ibu. Kita mau kekasih, tapi dia bunuh. Dia bunuh orang tua, oma, opa, semua dia bunuh. Dia rasa satu makhluk jahat yang sangat jahat dan bengis. Dan dia tahu betapa mengerikan neraka itu. Betapa panasnya neraka itu. Oleh sebab itu dia bekerja keras sampai hari ini. Untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Kasih Tuhan. Kita perlu berjaga-jaga dan sadar. Yang kedua,
Yesus sudah memenangkan maut bagi kita. Kalau kita perhatikan maut itu, kasih Tuhan, itu adalah pembusukan di mana-mana. Kalau tubuh ini adalah tubuh maut yang akan mengalami pembusukan. Semua orang mengalami itu. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, pasti kita akan melewati itu. Pasti, kepastian itu. Oleh sebab itu selama kita hidup, mari cari hal rohani. Mari cari Tuhan. Mari lebih bersungguh hati kepada Tuhan. Kita pernah melayani beberapa anggota keluarga di tempat ini yang sudah tua, kasih Tuhan. Waktu mereka semua pergi, saudara, Tuhan berikan kepada mereka penglihatan yang mereka melihat malaikat datang ke kasih Tuhan. Mereka melihat campur tangan Tuhan dalam penyakit mereka. Kasih Tuhan. Kalau kita tanya, ya, siap sekali begitu. Kebanyakan pemuda, orang muda, ya, remaja, dewasa kita takut menghadapi itu. Tapi orang tua yang sudah tua renta, yang sudah tidak berdaya, yang cuma mengandalkan Tuhan dalam doa mereka, dibantu dengan hamba-hamba Tuhan, mereka siap pergi. Jadi kalau kita tadi buat kita punya hati jadi ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, saudara kasih Tuhan, kita akan diangkat oleh Roh Kudus, kita akan terbang ke Raja Wali. Wow, itu Tuhan, itu satu kepastian, itu pasti terjadi. Tunggu kita merasa itu Tuhan, kita layak mengalami. Karena kita selama ini bermain-main dengan Tuhan, kita selama ini kurang memperhatikan Tuhan, kurang memperhatikan firman Tuhan, kurang memperhatikan bagaimana Tuhan dipermuliakan lewat tubuh hidup. Selama ketong ada sementara waktu saja di sini. Karena itu hidup itu dikarang. Dikarang oleh Roh Kudus di surga. Baru dikirim, dibagikan ke segala tempat. Seperti itu dinyanyikan. Supaya ada apa? Tuhan dipermuliakan di bumi dan di surga. Amen. Itu. Sebab itu kasih Tuhan. Kalau kita dengar itu, wah luar biasa hidup itu. Luar biasa sekali kasih Tuhan. Dan ketong kalau menyanyi hidup untuk Roh Kudus saja, ketong kurang tahu, kurang paham. Kasih Tuhan. Siapa Roh Kudus itu? Dia adalah salah satu dari Trinitas yang kudus. Dia salah satu Trinitas yang kudus. Dia sama dengan Bapa dan Putra. Setara kasih Tuhan. Kalau itu kita harus menghargai dia juga. Setara sama seperti kita menghargai Tuhan. Pernah kita sampaikan di sini bahwa Tuhan Yesus sudah selesai kasih Tuhan. Dia menanggung semua, dia sudah menyampaikan firman Tuhan, dia sudah menjadi contoh dalam dia sudah lakukan semua. Bahkan dia rela memberikan dirinya, dia mati dalam penderitaan yang sangat tragis, dia mati. Dan di dalam setelah dia menyelesaikan semuanya itu, dia bilang apa? Sudah kenapa? Dia sudah selesaikan semua, kasih Tuhan. Yang tinggal ketemu ini saja, mau bikin apa lagi untuk keselamatan, untuk membagikan firman-Nya. Kebanyakan ketemu di rumah sebagai papa dan mama, saya sampaikan firman untuk anaknya, apalagi pembantu, apalagi tetangga. Sekarang ketemu sendiri masih dipertanyakan, kalau ditanyakan, kalau meninggal kemana? Mudah-mudahan, sorry. Itu tidak tadi, itu sudah siapkan itu, bukan mudah-mudahan. Kita akan terbang seperti Raja Wali. Mengangkat, kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kita harus siap kasih Tuhan. Kita bertanggung jawab kepada rumah tangga kita. Kita bertanggung jawab pada diri kita, kepada istri, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada setiap anggota keluarga kita. Kita bertanggung jawab penuh untuk itu. Kenapa? Karena Ibrani 9:27, setelah kita meninggal kita akan dihakimi. Kalau satu anak tercecer, bagaimana? Tuhan tanya. Di sana tuh mata Tuhan tercelik dari surga kita bisa melihat di neraka. Kita tahu penderitaan di sana.
Dengan hak kita bisa melihat surga kasih Tuhan. Kasih 16. Kasih Tuhan. Perhatikan tanggung jawab kita. Kalau Tuhan sudah melakukan yang terbaik, yang terbesar untuk kita, mari kita melakukan bagian kita yang belum kita lakukan. Bahkan yang kita sudah lakukan, tapi belum maksimal, yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Bapak itu sudah bilang amin dengan Bapak. Kasih Tuhan. Hari ini adalah hari penantian itu. Tanpa Roh Kudus, Anda punya program setinggi apapun, dengan dana biaya sebesar apapun, tidak akan mencapai target. Karena Dia berkuasa. Roh Kudus itu, Dia mengurapi. Mulai dari hamba-hamba Allah, Musa, Yusuf, kasih Tuhan. Firaun bilang, kita akan melihat Firaun sore diurapi Allah. Diurapi Roh Allah. Dari sampainya lama dia sudah bekerja. Bahkan dalam penciptaan bumi, Roh Kudus turut andil. Ambil bagian. Kita siap untuk firman. Biarpun selama 1 bulan, kita siap. Apa cuma 10 hari? Kasih Tuhan. Ini kehadiran yang ada kehadiran. Kasih Tuhan. Jangan kita menjadi jemaat yang kelihatannya cuma nanti kau harap. Jadi kita harus sesuatu kegiatan dalam kehidupan kita untuk mencari hal rohani ini. Ini harta terbesar sepanjang sejarah hidup ini. Harta terbesar di dunia ini. Bukan emasmu, bukan jabatan, bukan apa saja, bukan. Ini terbesar. Setelah dia naik ke surga, maka Roh Kudus turun. Oleh sebab itu kalau apa saja kita perlu apa? Ya Roh Kudus. Roh Kudus kita sudah uang lagi. Roh Kudus kita sakit. Jangan bilang Yesus lagi, karena Yesus sudah selesai. Hanya kita pakai nama Yesus untuk mengaminkan, mensahkan semua doa kita. Tapi sekarang adalah Roh Kudus punya Anda. Dia adalah pribadi yang punya perasaan. Kalau dia tidak dihargai, bagaimana perasaan? Kasih Tuhan. Sampai Tuhan hari itu. Kasih bilang Tuhan. Mengapa kita dipelihara sampai hari ini? Kasih Tuhan. Itu masih ada. Tujuan Tuhan adalah apa? Kita menerima berkat ini. Tujuan Tuhan kita menerima keberkatan yang Tuhan sudah siapkan. Kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah merancangkan ini bukan untuk kepada iblis atau kepada orang yang tidak mau mengenal Tuhan, tapi segala keberkatan itu dirancang dan didatangkan kemari untuk orang-orang kudus. Dan waktu Tuhan waktu bangkit dari antara orang mati, Tuhan sengkantara pada Yuda, Tuhan sengkantara pada itu Herodes, Tuhan sengkantara pada musuh-musuhnya, Tuhan tidak kentara kepada semua mereka yang menyiksa dan membunuh dia, tapi Tuhan kentara kepada para musuh. Kenapa? Kalau Tuhan menyatakan diri bagi mereka percuma. Tuhan kentara menyatakan diri kepada para murid. Karena apa? Ada tanggung jawab besar, amanat agung mereka harus laksanakan. Dan sampai hari ini amanat agung disampaikan lewat mimbar-mimbar, bahkan lewat pemberitaan firman. Sampai hari ini kita situ. Tuhan menyatakan diri hanya kepada para murid. Dan perhatikan seorang perempuan, Maria Magdalena, yang pertama ketemu Tuhan, melihat Tuhan. Kenapa? Karena dia punya sikap yang luar biasa. Dia haus kepada Tuhan. Dia menerobos gelap yang hari masih gelap. Daerah kuburan dulu itu kan sehingga ada lampu, jalan-jalan juga masih. Tapi dia menerobos. Dia menerobos alangan-alangan yang ada secara jasmani. Dan dia datang mencari Tuhan. Sambil dia mengajak teman-teman wanitanya membeli minyak yang mahal. Mereka akan mau mengurapi mayat itu tanpa mereka pikir siapa yang menggulingkan batu itu. Mereka menerobos semua alangan-alangan itu. Dan mereka terus pergi ke kuburan itu. Daerah kuburan adalah satu tempat yang begitu kelihatannya menyeramkan, menakutkan kekasih Tuhan. Tapi mereka menerobos terus masuk. Dan iman ini diperhatikan oleh Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada dia bertemu sekali. 2 orang itu bukan kepada para murid. Termasuk 3 murid yang Tuhan kasih. Itu si Tuhan tidak pertama-tama
diri bagi mereka. Ibarat seperti Maria Magdalena ini, yang Tuhan perhitungkan. Kalau saudara dan kita cari Tuhan model itu, persoalan diselesaikan. Amin. Itu firman Tuhan. Kekasih Tuhan. Kita percaya waktu dia bangkit, dia naik ke surga, dia sudah melakukan semuanya bagi kita. Yang tinggal sekarang persoalan kita dengan Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Semua berkat besar tersedia. Tapi di kesempatan kita akan bukakan tentang semua keberkatan yang Tuhan sudah sediakan lewat kecurangan Roh Kudus. Roh Kudus antar berkat bukan berkat rohani saja. Berkat jasmani berkelimpahan. Kasih Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Yesus kasih Tuhan dalam firman Tuhan tadi. Maka kembalilah Rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan Sabat saja jauhnya. Kasih Tuhan, jauhnya cuma seperjalanan Sabat saja. Ini maksudnya adalah bahwa apa? Perjalanan itu singkat, dekat. Karena pada waktu Sabat itu ada orang jalan pagi dan ada orang saleh jalan waktu petang. Jadi perjalanan pagi itu begitu lebih dekat. Kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu kasih Tuhan dalam Yohanes 11 ayat 18 dikatakan apa? Yohanes 11 ayat 18, jarak antara Betani daerah itu dengan Yerusalem itu hanya 2 mil. Karena perjalanan itu begitu singkat saja, mereka cepat tiba di Yerusalem. Hanya 2 mil. Itu sebabnya dikatakan hanya jauh perjalanan Sabat. Kasih dalam Tuhan. Pada waktu murid-murid kembali kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan. Mereka mengenang tentang Tuhan kita Yesus itu. Kenapa? Karena mereka tiba di kota itu. Dan mereka naik ke suatu ruang atas. Dan di sana pernah mereka makan perjamuan malam bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka mengenang. Dalam Efesus 4 ayat 10. Firman Tuhan menghibur. Mungkin firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 10. Ia yang telah turun. Ia juga yang telah naik. Jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi daripada semua langit. Wow. Jauh di puncak semua langit. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Dia waktu telah turun ke kasih Tuhan, bahkan dia turun sampai ke neraka. Dia itu juga yang telah naik. Para murid begitu terhibur dengan firman Tuhan ini. Lalu mereka tiba di ruang atas itu. Dia yang telah turun, dia juga yang telah naik. Kasih Tuhan. Dia yang telah turun, dia juga yang telah naik. Jauh lebih tinggi. Perhatikan kata, jauh lebih tinggi. Daripada semua langit. Jauh lebih tinggi daripada semua langit. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan ketinggian wilayah surga. Dan Tuhan sudah dipermuliakan dalam semua unsur dan ketinggian wilayah surgawi. Dia sudah ditinggikan dan dia sudah dipermuliakan di sana. Roh dia naik, seluruh pasukan surga turun menjemput dia. Dia naik begitu tinggi dan makin tinggi. Suatu tempat di mana tidak akan dicapai oleh kemampuan manusiawi kita. Tempat di mana dia ada sangat tinggi sekali, sehingga tidak bisa dicapai oleh para astronot yang terbang di luar angkasa. Tidak bisa mencapai tempat itu. Bahkan kapal-kapal atau pesawat ulang-alik atau pesawat yang modern sekalipun yang diperlengkapi dengan segala perlengkapan canggih tidak akan bisa mencapai tempat itu.
Kasih Tuhan. Perhatikan kasih Tuhan. Tempat secara rohani lebih daripada hal jasmani. Hal rohani lebih tinggi nilainya dari hal jasmani. Sebab itu kasih Tuhan. Ini perlu diwartakan. Wilayah surga dia ada di sana. Dan dia menguasai wilayah itu. Dia berkuasa bukan saja di sini. Tapi di sana, di sini, dan di bawah bumi ini. Ada 3 kawasan yang dia kuasai seluruh. Dia kuasai sepenuh. Oleh sebab itu kasih Tuhan. Percayalah. Kita akan bersama dengan dia dalam wilayah itu. Amin. Kita akan bersama dengan dia dalam wilayah tadi itu. Kita dicapai dengan segala kecanggihan, kemampuan, teknologi manusia yang hanya binasa oleh kecanggihan mereka sendiri. Kita dipersiapkan untuk terbang naik seperti itu tadi. Kita akan mencapai tempat itu, tinggal di sana sampai selama-lamanya. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Kita akan ada di sana sampai selama-lamanya. Kita akan diam bersama dengan Tuhan. Karena tempat itu tinggi dan tidak akan tercapai oleh kemampuan manusiawi. Maka dia berkata, kamu akan mencari aku, tapi kamu tidak akan menjumpai aku. Ya, dalam Yohanes 7 ayat 34. Tuhan sudah bilang, Tuhan akan pergi. Tapi para murid tidak bisa mencapai Tuhan. Tidak bisa mencapai Tuhan. Dan Tuhan sudah bilang itu dalam Yohanes 7 ayat 34. Cuma satu orang baca dulu. Ya, dikasih Tuhan sudah katakan itu. Amin. Kasih Tuhan. Waktu dia naik, tidak ada satu pun yang bisa tahan dia. Sebagaimana dia turun mengosongkan dirinya. Seorang tidak mengenal dia. Waktu dia kembali, seluruh kepenuhan kuasanya datang. Dan dia jaya, saudara. Dia besar. Dia raja di atas segala raja. Dia naik dan kemuliaan dan tiada taranya, saudara. Saudara harus yakin. Kita dan Bapak Ibu saudara harus yakin bahwa kita punya Tuhan sangat dahsyat, sangat luar biasa, sangat mulia. Tidak ada bandingannya. Amin. Ya. Karena itu kita punya iman harus kokoh hari ini. Iman harus kuat. Karena rohani lebih besar daripada hal jasmani. Amin. Kasih Tuhan. Jangan lupa cari hal rohani. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Bertambah-tambah. Pertumbuhan itu penting. Iman itu penting. Karena nanti saat kita akan masuk dalam hal rohani. Bagi Bapak Ibu sudah punya pengalaman rohani, sudah pernah melihat hal-hal yang hebat, itu mempersiapkan kita untuk hal yang besar. Kita akan duduk di atas tahta bersama-sama dengan dia. Karena itu apa? Jangan anggap remeh pribadimu. Di hadapan istrimu, di hadapan suami, di hadapan anak-anak, apalagi di hadapan masyarakat yang sama sekali tidak mengenal kebenaran. Amin. Iya. Kita beda. Kita beda orang-orang yang tidak disebut. Yudas, seorang yang tidak pernah lahir baru. Yudas tidak pernah menyebut Yesus itu Tuhan, Yesus. Dia hanya sebut apa? Guru. Dia hanya menyebut Tuhan itu guru. Sebab itu perhatikan, Yudas adalah salah seorang yang sudah ditentukan untuk binasa. Walaupun ketua ada di gereja, semangat untuk ibadah. Tapi kalau kita tidak lahir baru, kasih Tuhan. Jangan coba-coba minta urapan baru. Bisa lahir baru. Roh Kudus yang buat kita lahir baru. Dan sebab Roh Kudus adalah roh adopsi. Dia akan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Dia melahirkan Yesus dalam kandungan Maria. Dia juga melahirkan kita oleh kelahiran kembali yang kita sama sebagai anak-anak Allah. Potensi yang paling besar. Kalau kita tahu ya kita ini anak Allah, jaga diri, jaga perkataan, jaga pikiran, jaga hubungan dengan Tuhan. Jaga, bisa.
lebih banyak di televisi, lebih banyak di hal-hal duniawi, lebih banyak ketemu di hal-hal jasmani, lebih banyak hal-hal yang bukan rohani. Tapi hari ini firman datang ingatkan kita. Kita akan siap terbang seperti Raja Wali. Saudara, kalau gitu diputar kita menangis, saudara. Ada yang layak untuk diangkat. Yang layak Tuhan. Yang layak untuk diangkat Tuhan. Bisa. Kita bisa terbang menerobos sampai ke tempat di mana kecanggihan manusia tidak bisa mencapai di sana. Kemampuan manusia tidak akan sampai ke sana. Karena tempat itu khusus, spesial. Amen. Tuhan kita si Tuhan hari ini kita dipersiapkan, saudara. Kita saja naik mimbar dulu, tapi kita akan kupas sangat banyak hal. Dan kita bersyukur karena Ibu Gembala juga menyatakan kebenaran. Tuhan kita akan ada dalam penantian. Baru 2 hari saja orang Seloya sudah datang. Sedangkan Tuhan melihat, Roh Kudus tahu apa yang kita lakukan di rumah. Jangan cari alasan. Roh Kudus tahu. Kasih Tuhan. Kalaupun di rumah, mari berdoa. Karena umat Kristus adalah umat berdoa. Kenapa para murid berdoa? Karena mereka telah didoakan oleh Allah dalam Yohanes 17. Semua ditentukan untuk tidak binasa, saudara yang doa Tuhan. Tapi hanya satu yang tidak binasa, Yudas, ditentukan untuk binasa. Mari kita ikut warisan hamba dan anak-anak Tuhan. Kita berpegang tangan untuk menantikan semua janji Bapa yang akan dicurahkan kepada kita. Semua hari raya itu penting. Hari raya Natal mengandung kuasa. Ya, kasih Tuhan. Kematian mengandung kuasa. Kebangkitan mengandung kuasa. Kenaikan mengandung kuasa. Apalagi pencurahan Roh Kudus. Allah turun ke tempat ini. Allah datang ke tempat ini. Dia datang dalam wujud Roh. Sebab itu kasih Tuhan. Tanpa Roh Kudus, seseorang tidak bisa melakukan sesuatu. Anda punya angan-angan besar. Anda punya segala perlengkapan persiapan secara materi, jasmani siap. Tapi tanpa Roh Kudus, nanti Anda lihat sendiri. Tapi kalau Anda mulai hari ini berbalik kepada Roh Kudus, Roh Kudus adalah roh apa? Roh penghibur, roh kuasa, roh kasih. Allah curahkan untuk kepentingan kita. Bukan untuk kepentingan orang-orang di luar Kristus. Bukan untuk kepentingan musuh-musuh Kristus. Bukan untuk kepentingan iblis. Tapi untuk kepentingan anak-anak Tuhan yang Tuhan tahu sedang ada di bawah obok-obokan iblis, di bawah langit. Kasih itu. Pada waktu para rasul itu kembali ke Yerusalem, kasih Tuhan, mereka datang di rumah pribadi tempat mereka makan perjamuan dengan Tuhan Yesus di sana. Dan ternyata rumah itu adalah milik daripada Yohanes atau Maria, anak Yohanes itu. Dan mereka makan perjamuan di sana. Mereka mengenal Tuhan. Kasih Tuhan. Dan tempat itu adalah tempat mereka bersekutu dalam kasih yang suci satu dengan yang lain. Hati yang penuh ketulusan kasih. Mereka berkumpul bersama-sama yang dipimpin oleh damai sejahtera Allah. Mereka berkumpul, mereka berdoa kepada Allah. Meminta kehadiran Tuhan datang sesuai dengan janji Tuhan. Mereka meminta dengan iman. 1 jam belum cukup. Mereka berdoa terus berhari-hari. Menantikan janji Sang Bapa. Semakin dekat hari pencurahan itu, semakin gigih mereka berdoa. Bukan semakin sudah dekat, orang semakin loyo dan saya mau datang berdoa lagi. Semakin gigih dekat waktu. Wah. Setiap janji itu Tuhan penuhi hanya lewat iman. Tanpa iman kita tidak akan dapat sesuatu. Amen. Semua janji itu akan tercapai hanya dengan permohonan. Hanya satu keyakinan kita minta di hadapan Tuhan. Nah, dikasih Tuhan. Mereka tidak tolak. Padahal di sana di Yerusalem itu apa? Musuh-musuh mereka banyak sekali. Saja para ahli Taurat, imam-imam kepala ada di situ.
Mereka yang membunuh Yesus ada di situ. Mereka mencari-cari murid untuk menyiksa mereka ada di situ. Dan mereka tidak takut. Kenapa? Karena kalau kita orang benar kasih Tuhan, Tuhan akan menyembunyikan kita dari musuh-musuh. Mereka, tapi Tuhan melindungi. Dikatakan juga yang menulis kisah ini lalu Lukas juga mengatakan di bagian akhir tulisannya dikatakan apa? Mereka selalu ke tempat ibadah di bait Allah. Mereka tidak takut. Mereka tapi yang kita perhatikan, bait Allah itu adalah bagian samping daripada bait. Mereka ada di situ pada jam-jam doa, sehingga mereka tidak Tuhan menempatkan mereka dan Tuhan sudah menentukan bagi mereka tempat-tempat dengan mereka harus datang mencari. Yang berikut, kenapa mereka tidak dicari atau tidak dikejar oleh musuh-musuh mereka? Kalau musuh-musuh mereka tahu mereka Yerusalem itu, karena Tuhan sudah musuh mereka kembali ke Galilea, bukan kemana-mana. Oleh sebab itu mereka tidak dicari. Tuhan melindungi umatnya. Dan kalau sampai hari ini Tuhan melindungi ketemu semua, harus apa? Mencari Tuhan. Amin. Sebab itu kekasih-kasih Tuhan, mereka ada di sana. Mereka berdoa. Mereka belajar daripada guru mereka. Mereka belajar pada Tuhan. Tuhan itu apa? Seorang pendoa syafaat. Tuhan adalah seorang pendoa syafaat. Kita ingat waktu kita itu untuk mendoakan orang-orang yang ada dalam kegelapan. Juga itu kita mendoakan orang-orang yang dalam kegelapan. Kita mereka dalam keluarga dekat, keluarga yang sedikit jauh, sampai keluarga jauh atau tetangga, atau juga dalam bangsa ini, atau di bawah kolong langit ini, di semua benua, di semua tempat, doakanlah mereka. Kenapa kita bilang begitu? Kita punya kakak, kita bisa belajar ya, kasih Tuhan. Dia tidak pernah ke gereja, di gereja setan. Tapi kita berdoa, dia berdoa. Maka di mimbar ini kita berdoa, dia Tuhan tolong dia. Dia akan terhilang Tuhan. Kasih Tuhan. Waktu dia suruh meninggal, kasih itu anak telepon. Bukan. Kita katakan dia terima Tuhan Yesus sekarang. Sekarang juga terima. Dan waktu dia terima kekasih Tuhan, dia diselamatkan. Ini suatu kesaksian bahwa kita harus berdoa. Amin. Kalau kita punya anak kayak gereja sini Jemaat Allah di Ambon. Wow. Jadi waktu kepenuhan roh, kita punya anak dalam hati itu bilang, apa di sana? Tahu pun kakak itu. Itu dalam roh orang yang penuh ramal sudah tahu. Dia datang bilang, bilang ingatkan ayahmu bahwa saudaranya sudah diselamatkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini mimbar ini kudus, Bapak Ibu. Tidak bisa ada tipu di sini. Dia sudah diselamatkan. Bapak Ibu mau berdoa untuk orang lain? Sekarang berdoa. Bukan saja berdoa untuk pencurahan Roh Kudus. Berdoa untuk keselamatan setiap orang kita kasih. Berdoa. Karena orang Kristen adalah orang-orang pendoa. Orang Kristen adalah orang-orang imam. Mereka adalah kasih-kasihku dalam Tuhan. Perhatikan firman Tuhan. Tuhan luar biasa Tuhan itu. Dia adalah seorang pendoa yang luar biasa. Dia berdoa setiap saat. Apa maksudnya? Karena prinsip surga adalah minta. Dan dia ada di bumi, dia harus minta. Prinsip surga, barang siapa mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan.
Barang siapa mencari, dia akan menemukan. Sebab itu, di sini kita tidak bisa statis. Kita biarkan iman kita begitu-begitu saja. Kita bergerak, melakukan sesuatu. Dan Allah akan melakukan, menyempurnakan. Amin. Jangan tinggal bilang, itu nasib sudah. Memang dia tetap begitu sudah. Tidak, saudara. Ada mengusir iblis itu. Ada berdoa. Tidak ada satu ayat pun di sini dalam kitab ini katakan bahwa kita berdoa. Dan Yesus datang mengusir iblis itu. Yesus datang melakukan. Kita lah yang harus melakukan. Kita melakukannya, saudara. Kenapa? Karena Yesus adalah kepala dan kita lah apa? Anggota-anggota tubuhnya. Waktu dia naik ke surga, anggota juga terus naik ke surga. Secara rohani kita ada di sana, saudara. Tapi sementara kita masih ada di sini. Dan dikatakan apa? Iblis dari mana? Iblis di mana, Bapak Ibu? Ada di bawah kaki orang percaya. Di bawah kaki Yesus. Bukan di kepala Yesus. Oleh sebab itu, iblis itu harus diinjak. Oleh siapa? Oleh tubuh Kristus. Dia adalah Bapak Ibu Saudara dan kita. Kalau sampai hari ini masih takut, sampai hari ini masih karena iblis bikin tidak. Berdoalah untuk hancurkan dia. Amin. Kasih dalam Tuhan. Kita tahu bahwa kita sudah dipilih dan kita dibedakan. Dalam Efesus 1 ayat 3 kekasih Tuhan. Ada orang baca dulu. Kekasih Tuhan, kita sudah dipilih. Supaya enak begitu. Efesus 1 ayat 3. Keberkatan itu sudah ada, sudah tersedia, tapi kita tidak mau ambil. Nanti kita heran, Pak Andi Simon tuh bisa begitu, bisa ada lagi. Kita berapa tantangan tuh, anjing mati dia bangkit sebelum lagi, nomor hari lawan. Karena kita tidak praktekkan, kita sudah ada puasa. Allah mau ya lagi. Kenapa kita harus menjaga kekudusan? Karena kekudusan kita dari sebelumnya dijadikan itu sudah ada, sehingga posisi kita itu kita jaga. Kita jaga posisi kita. Kekudusan hati kita. Bersama kita terhadap semua hamba-hamba Tuhan, terhadap semua jemaat Tuhan, maka posisi kita sama sebelumnya dijadikan dipilih kudus dan tidak boleh. Itu mah kasih-kasihku dalam Tuhan. Tuhan berdoa, karena Tuhan maka dia berdoa, urapan Roh Kudus turun atas dia. Perhatikan di Lukas 3 ayat 21 dan 20. Lukas 3. Firman Tuhan itu. Kenapa? Karena kekuatan doanya mendobrak ke atas. Roh Kudus turun mencapai dia. Dan ini selayaknya terjadi kita, bagi anak-anak Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dalam proses bernanti-nanti. Bukan dekat terus semakin longgar. Bukan semakin dekat terus sudah kita sempurna. Kekasih lanjut. Allah menjamah kita sesuai dengan kehendaknya. Allah menjamah kita sesuai dengan kehendaknya. Kekasih Tuhan. Mari kita baca. Dan mereka mencapai apa yang dikatakan. Pengurapan roh. Mereka berhasil mencapai itu. Kenapa? Karena keteguhan hati mereka untuk mencari Tuhan.
kehausan mereka, kerinduan mereka. Mereka tidak ada ego untuk berkumpul. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada perselisihan. Tidak ada yang menganggap diri lebih berguna daripada yang lain. Karena beta ini begini, beta begitu. Beta lebih dari dong. Beta yang bikin ini, beta yang bikin itu. Itu sama sekali tidak sama di hadapan Tuhan. Mereka memiliki hati nurani yang rendah. Mereka memiliki hati yang begitu indah. Yang Tuhan sedang cari. Itu akan mendatang. Dan Tuhan bukan kebutuhan mereka. Apa saja yang mereka minta. Sesuai dengan mat 19 dan apa? Kalau saja sepakat minta, Tuhan akan berikan. Minta apa saja Tuhan berikan. Apalagi begitu banyak orang mesti dapat. Amin. Urapan itu berbeda-beda kekasih Tuhan. Kalau orang sudah dapat yang ini, porsi bersyukur. Kita cukup untuk melayani Tuhan. Itu adalah hati kita untuk melayani Dia. Kapan dan di mana saja. Itu yang Tuhan mau. Kalau rapat itu perlu ada, jangan seperti Simon, ahli sihir itu. Oh, dia melihat rapat dia mau beli dengan uangnya. Busuk. Tidak pernah lahir baru. Dia sama dengan Yudas tadi. Biasa. Kasih-kasihku dalam Tuhan. Kita mempersiapkan kehidupan kita untuk ada jamahan nanti. Kita tidak dijamah di sini, kita akan dijamah di tempat lain. Nanti kita punya hati untuk menanti-nantikan Tuhan. Jangan membuang-buang waktu. 10 hari tidak lama. Masih ada kesempatan. Amin. Masih ada kesempatan. Tanggung jawab besar menanti kita di sana. Dan di sini, apalagi. Di dunia ini masih banyak tanggung jawab. Tapi kalau orang cerita soal rohani, apa dulu? Kita ini mau itu. Kekasih Tuhan, perhatikan hal rohani itu penting daripada jasmani. Dan Tuhan persiapkan semua untuk kita akan ada dalam satu persekutuan yang manis di surga rumah Bapa. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita dalam Yohanes 14. Dan setelah dia menyediakan tempat, dia akan datang kembali yang kedua. Kasih Tuhan. Kita tahu kasih Tuhan. Dia akan datang. Kita dapatkan kita sama-sama yang kita bilang 2 hari lalu di tempat ini kami sedang dalam penantian hari pertama, kedua kita bilang dapat firman ini yang akan didapat di dalam firman Tuhan. Dua Korintus 1 ayat 20 dan 21. Firman itu datang dikasih Tuhan. Dan kita rindu kepada Tuhan. Tuhan mau menyatakan inisiatif. Dalam 2 Korintus 1 ayat 20 dan 21. Pimpin firman Tuhan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Kasih Tuhan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi ya bagi semua janji Allah. Bukan tidak akan, tapi ya bagi janji Allah. Wow. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu. Kami itu apa? Kami bersama dengan kamu itu apa? Jemaat Tuhan. Dia meneguhkan semua bersama-sama. Bersama-sama. Dalam Kristus
adalah Allah yang telah mengurapi. Kalian telah mengurapi, artinya Allah yang sudah mengurapi dan siap. Amin adalah perkataan apa? Suatu kepastian. Kepastian. Kita aminkan amin. Dan kita punya terlibat dengan kita dalam amin. Satu kepastian. Satu keteguhan. Hati untuk terima janji Allah itu. Maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Sebab itu ikan kasih itu firman Tuhan cuma-cuma bukan datang. Ini firman ini. Tuhan mau kita diberkati dengan berkat-berkat besar ini. Suatu keberkatan ada di sini, yang ada di sini, yang ada di toko, yang ada di mana-mana. Orang yang punya orang-orang terkaya di belahan-belahan dunia, terkaya di Indonesia, terkaya di mana, tidak memiliki berkat ini. Hanya orang yang memiliki kerendahan hati, hanya orang yang memiliki damai, bersepuluh, yang tidak membanding-banding orang yang dengan hati. Dia yang berhak atas berkat ini. Kasih Tuhan. Sebab itu, biarlah ini bukan kesombongan. Tetap mencari Dia. Mencari terus Dia. Kasih Tuhan. Dia dekat. Sejauh doamu, sejauh iman, sejauh rasa lapar dan haus, ketemu semua, Dia mau datang. Kasih Tuhan. Allah Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang keras, bukan lemah lembut saja. Memang katakan waktu itu lemah lembut itu benar, tapi Dialah yang membunuh Ananias dan Safira. Perhatikan, kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, pada akhirnya kalau tanpa Roh Kudus, kita juga akan mengalami hal-hal yang keras dari Allah. Kasih Tuhan. Mari kita persiapkan hidup kita untuk menjadi berkat, bukan saja di sini, tapi di mana saja kita ada, di mana saja kita bisa ada, kita bisa melayani Tuhan, layani. Doamu sedang ditunggu, doa kita semua sedang ditunggu di atas. Tuhan rindu untuk melawat kita. Tuhan rindu melawat orang lain lewat doa, lewat doa Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan saudaramu mati percuma, saudara. Kita kalau melihat ada tayangan televisi tentang orang meninggal, saudara, apalagi orang meninggal di luar Kristus, bisa sangat sedih. Sangat sedih. Kenapa? Mereka terhilang sampai selama-lamanya. Padahal ketemu santai sih. Yang penting makan enak, dapat rumah mewah, dapat rumah sedang semua, ada mau keluar, ada uang, ada kendaraan lengkap, ada ini sudah cukup. Kasih Tuhan sedang mencari pendua-pendua syafaat. Tuhan sedang mencari orang yang mau bekerja sama dengan surga. Kasih Tuhan. Kesempatan firman disampaikan. Baik yang sedang menanti-nantikan pencurah Roh Kudus. Kita tahu Dia menyediakan firman ini untuk menjawab kehausan anak-anak. Kasih Tuhan. Persiapkanlah diri kita ke depan. Hanya tinggal beberapa hari saja, saudara. Kalau hari tanggal 28, hanya tinggal beberapa hari, itu dari 1 minggu itu tidak lama lagi perjalanan itu, saudara. Mari kita bersatu dengan Tuhan untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Roh Kudus adalah roh apa? Roh Kudus adalah Roh Kristus sendiri. Tapi itu Roh Kudus dan Yesus itu satu, saudara. Dan dia bilang apa? Aku pergi, tapi aku kembali lagi kepadamu. Dia datang lagi dalam hidup rohnya. Tapi satu pribadi, saudara. Dia memiliki perasaan, dia memiliki emosi, dia memiliki semua seperti layak. Memang satu pribadi. Kasih dalam Tuhan. Dia tahu Tuhan itu menyediakan untuk sebab itu dikasih Tuhan. Mari persiapkan hidupmu dan hidupku untuk melayani Dia, untuk berdoa.
untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaannya, terus bersaksi dan melayani dia. Karena nanti pada akhirnya itu akan diperhitungkan setelah ketemu yang ada di sini. Akan diperhitungkan jerih payahmu. Kita menabur dengan air mata, dengan tangis, dengan setengah mati. Berkat-berkat yang luar biasa. Kita akan masuk ke Tuhan. Kita akan mendapat upah di sana. Ada 5 mahkota untuk siapa? Salah satu di antaranya apa? Mahkota sukacita kita menangkan dia dan mahkota kehidupan. Begitu banyak Tuhan siapkan bagi kita. Karena kita percaya kita memperoleh semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati firman ini dan persiapan kita dalam masa penantian yang ke depan sampai dengan tanggal 5 yang akan datang. Kita akan ketemu di sini bagi Tuhan. Tuhan memberkati dan semua kasih itu untuk melakukan perkara-perkara besar. Nantikan kita lakukan dalam tempat kita masing-masing. Karena Tuhan rindu buah yang baik daripada kehidupan kita semua masing-masing. Bukan penampilan kecantikanmu, bukan penampilan ketampananmu, bukan menyatakan apa saja menjadi milikmu di sini, tapi yang Tuhan mau pribadi sebagai seorang yang telah siap untuk diangkat oleh Tuhan. Waktu kita diangkat, kita sebagai magnet yang menarik juga banyak orang lewat doamu saat ini juga. Banyak orang datang ke sana. Kasih Tuhan, bukan firman Tuhan. Tuhan memberkati firman ini dan bisa mengundang dengan hormat. Musik dan teman-teman di atas akan kemari, kita akan kirimkan ke video. Ya Rohku, aku haus pada